saya tuh makin takut akan kehilangan istri saya gitu. Terus apalagi kayak masih mimpi aja gitu. Kayak nggak nyangka gitu. Ya inilah hidup kita itu hanya bisa berencana. Kayak omongan orang itu sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Sebelumnya kami mau mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa di tahun ini diberikan kelancaran, keberkahan. Amin. Amin. Oke, jadi udah banyak banget yang nanyain, yang nungguin kapan sih part 3-nya kelanjutannya cerita Dede Embun gitu. Kan waktu part 2 itu udah sampai cerita pas udah melahirkan, terus dedenya sakit dan belum bisa pulang bareng sama saya gitu. Oke, jadi selama saya pulang dan dede belum bisa pulang, waktu itu dedetnya yang sering jengukin, sering Nganterin ASI. nganterin ASI, Nanyain perkembangan dede. Terus kayak waktu itu kan musim hujan terus kan dedetnya tuh pulang pergi tiap, kalau jam besuk itu kan dua kali ya, jam 11. jam 11 sama jam 5 sore. Nah mungkin bayi-bayi yang sakit yang lain itu jarang banget kehitungnya, jarang banget dijengukin ya Det ya. Nah kalau kita itu pokoknya tiap kali jam besuk kita harus nengokin dede, nanyain perkembangan dede kayak gitu sambil ngasihin ASI, walaupun ASInya cuma sedikit karena waktu itu saya ASInya belum lancar ya. Nah udah gitu alhamdulillah setiap dedetnya jengukin ada perkembangan, terus perawatnya bilang kalau dede itu perkembangannya bagus, cepet, pelan-pelan selang oksigennya dilepas, diobservasi. Ternyata selama 6 jam itu dede masih memerlukan oksigen, jadi belum bisa pulang. Nah udah gitu ya udahlah ya, kita nggak apa-apa lah kalau misalkan dede belum bisa pulang, walaupun hati saya tetap ya cemas, terus kayak udah nggak sabar pengen ada dede di rumah gitu kan. Terus soalnya emang pada nungguin ya. Iya, udah di rumah tuh pada nungguin, pada nanyain juga gitu kan. Terus pas besoknya kata perawatnya dedenya masih masih butuhin oksigen, jadi masih belum bisa pulang kayak gitu. Terus pas hari kelima waktu itu kebetulan saya kontrol hari Selasa, kebetulan saya kontrol terus sambil lihat dede gitu. Nah alhamdulillahnya dedenya udah bisa pulang tapi sore, jadi waktu itu saya kontrol nggak kebagian ya, waktu itu tuh nggak kebagian nomor karena kalau misalkan lagi COVID ini dibatesin gitu. Jadi ya udahlah ya, berhubung saya udah terlanjur ke sana, ya udah saya nengokin dede aja sekalian gitu. Pas nengokin terus kata perawatnya bilang, Bu dede udah bisa pulang nanti sore. Alhamdulillah kan. Di situ saya seneng, sedih, nggak tahu kenapa ya. Kalau lihat dede tuh, kalau lihat dede langsung bawaannya tuh sedih aja, nggak tahu kenapa. Padahal kan dede itu pas saya hamil kan dinanti-nanti banget kan ya, dinanti-nanti banget kayak gitu. Tapi nggak tahu kenapa
setiap lihat dede pasti nangis. Udah mah nggak tega kan ya lihat dia di ruangan bayi sakit gitu kan. Udah gitu saya bilang kan ke dedenya, "Eh, dede nanti pulang, nanti mami sini lagi gitu kan, sore jemput dede gitu." Terus alhamdulillah sorenya Ya diteleponin dari iya, rumah sakit pihak rumah sakitnya nelponin. kalau dede bisa pulang. Alhamdulillah dede bisa pulang, dan waktu itu emang dedetnya juga mau berangkat waktu itu sama keluarga, sama uaknya dede gitu kan, karena uaknya tuh udah gak sabar juga pengen lihat dede ya pokoknya pas tahu dede mau pulang tuh semua keluarga udah ngumpul. kumpul aja gitu di rumah, udah nungguin gitu kan. Saya pada penasaran ya. Waktu itu tuh Penasaran. jam 5 sore dede dijemput, terus nggak lama Ini tuh setengah 6 dede udah ada di rumah gitu. Dan di sini tuh udah banyak keluarga yang nyambut dede, dan bukan anehnya sih, kayak saya tuh kayak bengong gitu tuh lihat dede tuh, kayak apa ya, nggak tahu tuh, kayak sedih aja, kayak bengong, kayak nggak tahu pirasat, nggak tahu apa gitu ya. Tiap kali lihat dede pasti bawaannya sedih, padahal kan ini anak pertama yang dinanti-nanti, yang ditunggu-tunggu, tapi nggak tahu kenapa gitu tuh. Tiap kali lihat dede pasti sedih, kayak kita juga ya, kayak banyak bengong. Kayak dedetnya juga banyak Kayak bengong. bingung. Senang mah senang gitu, bahagia gitu, apalagi kan udah jadi kayak, bukan kayak, tapi udah jadi bagian dari doa-doa kita juga ya. Dari dulu tuh kita udah yang kesana kemari ya, kita berobat, konsul masalah kista, terus berjuang bareng-bareng, keluar masuk rumah sakit. ini tuh hamil yang nggak disangka-sangka. Terus dari dulu tuh emang kita udah yang kayaknya nih anak cewek, udah ada feeling ke situ sih gitu. Terus masalah nama juga dari dulu saya tuh pengen banget, entah itu jodoh saya siapa, dimana saya punya anak perempuan itu pengen namanya Embun. Dan alhamdulillah Allah menjawab setiap doa-doa saya. Saya pengen nikah, pengen punya jodoh yang baik, yang soleh, alhamdulillah itu kejawab. Terus pengen punya anak perempuan, alhamdulillah itu kejawab. Pengen punya anak perempuan namanya Embun, alhamdulillah itu kejawab. Dan itu tuh udah jadi kayak apa ya, semuanya tuh alhamdulillah banget. Tapi nggak tahu kenapa gitu, di saat Dedenya lahir kita malah kayak yang bingung gitu. bingung tuh, nggak tahu, lihat dede tuh kayak sedih aja. Emang sih semuanya juga nggak nyangka ya Mia. Setiap ya itu baik lagi gitu, masalah lahiran kita juga nggak tahu harus caranya tuh harus seperti ini gitu, harus operasi sesar. Terus saya ngelihat keadaan istri saya yang ya pasca operasi yang oh gini ya, orang udah ya seorang perempuan yang udah melahirkan tuh gini gitu. Jadi saya tuh makin takut akan kehilangan istri saya gitu. Terus apalagi Allah ngejawab doa saya punya anak perempuan lucu. Aduh itu kalau udah ingat anak sendiri tuh suka sedih, terus kayak masih mimpi aja gitu. Kayak nggak nyangka gitu, dari awal hamil
terus pas USG katanya perempuan, emang dari awal kita pengen udah nyiapin namanya Dede Embun gitu kan. Terus pas Dede lahir, alhamdulillah ya kita juga bersyukur Dede lahir, Dede sehat, Dede pokoknya Dede sempurna ya di mata mami sama Dede tuh. Dede tuh sosok anak yang sempurna ya. Ya entah kenapa ya, kita kalau misalkan inget Dede, lihat Dede suka sedih karena memang kondisi iya. kondisi. Terus kayak dari sebelumnya kan ada kayak kita tuh kayak ada omongan dari tetangga, bukan tetangga sih, kayak dari orang-orang Orang gitu. sekitar. Iya, kayak orang sekitar, kapan punya anak, apalagi kan saya kondisinya sakit ya, sampai ada yang bilang saya tuh nggak bakal punya anak, saya tuh penyakitan lah, gimana lah. Ternyata kan Allah menjawab semuanya, menjawab doa orang-orang gitu. Ya alhamdulillah dengan hadirnya Dede Embun, melalui Dede Omongan mereka tuh terjawab. iya. Jadi bagaimanapun adanya atau enggak adanya Dede tetap ada di hatinya mami sama Dede. Terus kita tuh terima kasih banget sama Allah gitu kan, karena udah ngebantu kita menjawab omongan orang ya. Terus kayak dengan adanya Dede kita makin kuat, kita makin bisa belajar lagi apa itu ikhlas, apa itu sabar, apa itu kayak ya tentang kehidupan yang emang ya inilah hidup kita itu hanya bisa berencana. Kayak omongan orang itu sih hanya kayak jadi pemicu iya, atau penyemangat, dijadikan motivasi buat kita mah aminin aja orang-orang mau bilang apa kayak gitu. Dan Dede di rumah semuanya alhamdulillah, kayak keluarga, terutama orang tuanya suami gitu kan, apalagi ini cucu pertama. Terus dari keluarga saya termasuk anak yang terakhir, dan mereka alhamdulillahnya sayang. Jadi udah makan kita deket ya rumahnya gitu, jadi mereka itu kumpul di sini gitu kan, lihat Dede. ya pokoknya pas Dede pulang tuh alhamdulillah gitu, dari pihak keluarga ya seneng bahagia. Terus akhirnya kita punya anak gitu. Mereka juga kan pasti ngerasain senangnya kita kayak gimana. Terus mungkin sebagian juga dari pihak keluarga kita masing-masing tahu perjuangan kita pengen punya anak tuh seperti apa gitu, sampai keluar rumah sakit udah minuman herbal lah apalah segala macam. Ternyata kan alhamdulillah Allah begitu baik, maha baik gitu, menjawab doa-doa saya dan istri saya gitu melalui ikhtiar doa. ya seperti itulah gitu. Ya sampai di rumah tuh ya seperti biasa banyak yang datang, yang nemenin gitu kan. Soalnya katanya kalau bayi itu harusnya rame terus, hangat terus gitu kan. Alhamdulillah banyak yang nemenin gitu. Apalagi kan saya operasi sesar, jadi kan belum maksimal ngurusin Dede, dan alhamdulillahnya ada keluarga yang bantu ngurusin Dede gitu. Ya pokoknya gitulah. Alhamdulillah semuanya seneng, semuanya bahagia. Jadi buat teman-teman, sekali lagi saya dan suami mau ngingetin buat kalian yang lagi berusaha berjuang, yang kista, PCOS dan head yang gak teratur apapun itu, kalian harus tetap yakin. Harus tetap optimis, harus tetap semangat kalau Allah itu pasti ngasih
di waktu yang tepat, ngasih yang terbaik gitu. Dan mudah-mudahan cerita kita ini jadi motivasi buat kalian semua gitu kan. Soalnya di grup-grup Facebook itu pasti banyak ya Bia. Iya, jadi di grup kehamilan itu kayak gimana sih caranya yang Kista bisa hamil, gimana sih caranya yang PCOS bisa hamil. Jadi saya itu salah satu contoh buat teman-teman yang mengalami itu semua. Jadi kalian jangan berkecil hati, kalian harus tetap semangat, kalian masih ada harapan, kalian harus tetap berdoa. Nah terus ini kan bagian video yang part 3. Ya pokoknya anak kita Embun Sejani Mahren alhamdulillah lahir dalam keadaan sehat. Ya sampai di rumah pokoknya ya seperti biasa gitu. Kalau ada yang tanya kenapa bisa sampai meninggal, itu kenapa tadinya, apa ada penyakit bawaan kah atau emang faktor dari lingkungan atau dari apapun itu, nanti kita bakal lanjut jawab. Nanti kita bakal jawab, kita lanjutin videonya sampai kenapa Dede bisa meninggal seperti itu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video-video kita, terus yang sudah subscribe, yang sudah like. Terus kita juga tunggu teman-teman pengalaman kalian, teman kita, entah itu yang mulai dari PCOS tadi bilang ya. Ya terus, pokoknya yang punya pengalaman seperti kita, komen aja di kolom komentar gitu, biar kita sama-sama sharing. Iya gitulah. Oke, cukup sekian. Nanti kita lanjut di part 4. Itu part 4 tuh part terakhir. Kenapa Dede bisa? Ya, kenapa Dede bisa meninggal? Kenapa? Entah itu pasti kan banyak yang bertanya-tanya gitu. Sampai sejauh ini pun banyak yang masih bertanya gitu. Masih nggak nyangka juga. Iya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.